Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Abdul Fikar Sauki Hakiki MPD dan teman-teman semua yang saya banggakan, dari kelompok kami akan membahas mengenai ADHD atau gangguan pemutusan perhatian dan hiperaktif. Nah, sebelum memasuki ke pembahasan, alangkah lebih baiknya mengenali anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Nah, anggota kelompok kami beranggotaan 4 orang. Di antaranya yang pertama yaitu Muhammad Miftahul Niam sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua, Nida Laili Oktaviana sebagai pemateri. Yang ketiga, Dewi Nur Intan sebagai pemateri. Dan yang keempat, Siti Muslihah sebagai pemateri. Baik, mengenai pembahasan yang akan dibahas nanti, yang pertama yaitu pengertian dari ADHD. Yang kedua, klasifikasi ADHD. Yang ketiga, karakteristik. Yang keempat, identifikasi. Dan yang terakhir yaitu program dan strategi pembelajaran. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktunya, kami persilahkan untuk pemateri yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Laili Oktaviana, NIM 225. Di sini akan menjelaskan mengenai pengertian ADHD atau ADD. ADHD atau ADD adalah kepanjangan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder. Dalam istilah Indonesia dikenal dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Istilah attention deficit atau kekurangan pemusatan perhatian mengingat anak mengalami kesulitan untuk melakukan pemusatan perhatian terhadap tugas yang diberikan kepada mereka. Mereka mengalami kesulitan konsentrasi terhadap suatu tugas tertentu dalam suatu waktu. Walaupun mereka dikaruniai kelebihan motivasi yang baik, namun mereka kesulitan untuk mengerjakannya. Dengan demikian, ciri anak dengan ADHD adalah karakteristik berikut dalam satu periode waktu, yaitu kurangnya perhatian, hiperaktif, dan impulsif. Tepat pada tahun 1902, George F. Steele melakukan penelitian terhadap sekelompok anak yang menunjukkan ketidakmampuan abnormal untuk memusatkan perhatian gelisah dan resah. Ia menyimpulkan bahwa anak-anak tersebut mengidap kekurangan yang serius dalam hal kemauan, atau dalam istilah Jawa, gak duwe karep sak karepe dhewe. Hal ini disebabkan oleh faktor bawaan atau biologis genetik. Asumsinya bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh sesuatu di dalam diri anak itu sendiri, bukan karena faktor lingkungan atau eksternal. Pendapat lain menyatakan bahwa ADHD disebabkan oleh ensefalitis atau peradangan otak yang menyebar ke seluruh dunia, yang terjadi sejak tahun 1917 sampai 1926. Epidemik peradangan otak ini bagi anak yang bertahan hidup akan berpengaruh pada berbagai masalah perilaku, termasuk mudah marah, perhatian yang lemah, dan hiperaktif. Di 2 dekade berikutnya, orang berpikiran bahwa perilaku anak itu disebabkan karena cedera otak ringan, atau yang disebut dengan
minimal brain damage, kerusakan otak minimal. Istilah ini kemudian cepat diganti dengan istilah minimal brain dysfunction atau disfungsi minimal otak, karena dalam penelitian neurologis, cedera otak ini masih belum bisa ditunjukkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang klasifikasi ADHD atau ADD. Pembagian subtipe ADHD atau ADD di Belanda dibedakan dalam perbedaan gangguan fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu attention disorder. Munculnya gejala ini akibat dari adanya gangguan pada peningkatan kepekaan terhadap berbagai faktor yang mengintervensi, yang mana gangguan itu menyebabkan gagalnya menyeleksi perhatian. Yang kedua, planning disorder. Bentuk perilaku yang tidak teratur dan gangguan fungsi eksekutif berupa gangguan fungsi perencanaan. Bentuk perilaku ini dikenal dengan gejala terjadinya peningkatan impulsivitas. Yang ketiga, yaitu motorik hyperactivity. Bentuk ini muncul terutama dalam bentuk motorik yang tak pernah tenang, yang juga muncul sebagai akibat gangguan inhibisi. Yang keempat, yaitu ADHD dengan gangguan lain yang secara langsung muncul bersama. Gangguan lain yang sering menyertai ADHD adalah gangguan kognitif. Gangguan lain yang juga sering menyertainya adalah gangguan tidur atau sleep disorder. Yang kelima, yaitu komorbiditas disorder yang tidak langsung muncul bersama ADHD, namun sering muncul, yaitu stemming disorder, terdapat pada semua subtipe. Tipe ADD atau ADHD menurut DSM-4 dibagi menjadi tipe A, tipe 1, yaitu tipe hiperaktif atau impulsif, B, tipe 2, yaitu inatentif, C, tipe 3, yaitu tipe kombinasi. Selanjutnya, tipe atau pengelompokan yang biasa digunakan oleh kelompok neurolog dan psikiater anak di Belanda seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu tipe 1, ADHD yang diikuti dengan berbagai gejala masalah kematangan dengan tingkat gejala yang ringan. Tipe ini merupakan tipe yang paling menguntungkan atau tipe yang paling baik. Yang kedua yaitu tipe 2, ADHD, di mana gangguan yang paling menonjol adalah hiperaktivitas dan impulsivitas. Bentuk ini disebut murni ADHD. Gejalanya lebih parah daripada tipe 1 dan tidak ada komorbiditas yang menyertainya. Yang ketiga yaitu tipe 3, dengan gejala-gejala yang parah, yaitu gangguan perhatian, juga hiperaktivitas dengan komorbiditas pada bentuk gangguan fungsi kognitif. Yang keempat, yaitu tipe keempat, ADHD dengan conduct disorder atau gangguan perilaku yang sangat parah dalam bentuk agresivitas, perilaku bermasalah, dan antisosial. Gejala utamanya dalam bentuk impulsivitas dan hipereksibilitas yang tinggi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik khusus gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas atau ADHD. Nah, untuk karakteristik ini sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tidak mampu memusatkan perhatian. Yang kedua, hiperaktivitas, dan yang ketiga, impulsivitas. Nah, langsung saja. Yang pertama, tidak mampu memusatkan perhatian. Nah,
Pemusatan perhatian itu sendiri adalah suatu bentuk multidimensional sebagai bentuk adanya kewaspadaan penuh atau sangat berminat atau perhatian terus-menerus atau rentang perhatian, sehingga anak mengalami penurunan persistensi upaya atau berkurangnya respon terhadap tugas secara terus-menerus. Akhirnya dibutuhkan penguat intrinsik atau ekstrinsiknya. Nah, yang kedua, hiperaktivitas. Hiperaktivitas ini paling sering dijumpai sebagai kegelisahan, tidak bisa diam, tangan dan kaki selalu bergerak, tubuh secara menyeluruh bergerak tidak sesuai situasi. Gerakan-gerakan tersebut seringkali tanpa tujuan, tidak sesuai dengan tugas yang sedang dikerjakan atau situasi yang ada. Nah, untuk yang ketiga yaitu impulsivitas. Gejala impulsivitas ini dapat berupa tingkah laku kurang terkendali, tidak mampu menunda respon, tidak mampu menunda pemuasan atau menghambat respon, atau yang sangat mendesak. Kondisi impulsivitas ini tidak mampu mempertahankan proses hambatan secara terus-menerus saat memberikan respon, atau gagal untuk terus-menerus mematuhi perintah sehingga dapat mengatur tingkah laku sesuai dengan konteks sosial. Nama saya Siti Muslihah, NIM 232. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi ADHD atau ADD. Cara mengidentifikasi ADHD telah dikemukakan bahwa tidak mudah untuk membedakan penyandang ADHD, terutama penyandang ADHD yang golongannya itu ringan, dengan anak normal yang sedikit lebih aktif dibanding anak yang lainnya. Jadi tidak ada tes untuk mendiagnosa secara pasti jenis gangguan ini, mengingat gejalanya itu bervariasi tergantung pada usia, situasi, dan lingkungannya. Untuk melakukan identifikasi yang tepat, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, perspektif orang tua meliputi beberapa hal, di antaranya itu wawancara yang teliti, seperti tinjauan ciri-ciri riwayat perkembangan, ciri-ciri depresi orang tua, pengaruh-pengaruh lain dari ciri yang muncul pada anak terhadap orang tua, lembar cek perilaku anak, pertanyaan situasi rumah, formulir riwayat perkembangan anak, dan survei penyesuaian perkawinan menggunakan instrumen dari Log-Wheelage. Yang selanjutnya yaitu program dan strategi pembelajaran ADHD atau ADD. Jadi penanganan kesulitan belajar untuk anak ADHD ini tidak dapat diberikan langsung pada segi akademiknya, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Nah, untuk mencapai kondisi siap belajar anak, maka perlu dipersiapkan terlebih dahulu dari segi perilakunya. Di antara program pembelajaran ADHD yang pertama yaitu kerjasama antara orang tua dan terapis. Perlakuan orang tua terhadap anak harus sama dengan perlakuan terapis terhadap anak. Dalam hal ini penyamaan persepsi dan pola asuh. Yang kedua yaitu melatih anak untuk duduk mandiri. Ketika anak tidak mau duduk, maka terapis menarik perhatian si anak dengan benda atau mainan yang disukainya. Yang ketiga yaitu berolahraga. Yang keempat, kegiatan belajar atau kegiatan akademik. Jadi pembelajaran anak itu harus disesuaikan dengan gaya belajar si anak. Karena pada umumnya gaya belajar anak ADHD itu adalah visual dengan kinestetik. Jadi anak ADHD ini tidak menyukai teks. Yang kelima yaitu modifikasi perilaku. Dan yang keenam, penggunaan APE atau alat permainan edukatif.
Tujuan dari penggunaan alat ini yaitu untuk meningkatkan konsentrasi si anak. Yang selanjutnya yaitu penggunaan reward. Nah, reward ini diberikan ketika perilaku anak yang diharapkan itu muncul. Jenis reward pun sangat beragam. Yang kedelapan yaitu terapi IFT dan pijatan. Nah, terapi ini diberikan kepada anak yang sudah mulai jenuh, merajuk, serta lelah. Tujuannya untuk menghilangkan emosi negatif dalam diri anak. Yang terakhir yaitu motivasi. Nah, motivasi ini menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap anak, karena anak yang menyadari atau punya keinginan untuk sama dengan temannya, maka motivasi menjadi penyemangat untuk diri anak. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran ADHD atau ADD. Strategi merupakan hal yang penting karena strategi mendukung tercapainya suatu tujuan. Dalam hal ini, strategi yang digunakan guru untuk menangani anak hiperaktif atau ADHD dengan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan perilaku dan farmakologi. Yang pertama yaitu pendekatan perilaku. Jadi pendekatan ini dirancang untuk menggunakan strategi pengajaran dan penguatan langsung untuk perilaku positif dan konsekuensi langsung bagi perilaku yang tidak pantas dari si anak. Yang kedua yaitu pendekatan farmakologi. Jadi anak yang mengalami ADHD ini dilakukan pengobatan dengan pemberian obat stimulan atau penenang. Nah, sekian mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, kami cukupkan penjelasan dari kelompok kami. Semoga penjelasan tadi memberikan manfaat, dan apabila masih ada kekurangan-kekurangan atau tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Dari kelompok kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.